Assalamualaikum sahabat, kembali lagi kita di channel Sahabatmu TV. Jadi di channel terbaru kita ini, insya Allah kita akan berbagi tentang pernikahan, pranikah, maupun hal-hal lagi hot news untuk diperbincangkan. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang jikalau kita ta'aruf, tapi beliau ini nggak sesuai dengan kriteria kita. Lalu gimana nih Mbak caranya menolak laki-laki yang ternyata nggak sesuai dengan kriteria kita? Boleh nggak ya kita nolak laki-laki yang sudah datang pada kita? Simak videonya ya. Oh iya, sebelum simak videonya, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen di bawah. Kira-kira boleh nggak sih kalau kita tuh nolak seorang laki-laki yang datang pada kita? Stay tune! Sisil, ketika open ta'aruf itu nggak langsung ketemu sama jodoh Sisil, nggak langsung ketemu sama suami Sisil. Jadi memang melewati beberapa proses ta'aruf yang ternyata memang bukan jodohnya Sisil. Otomatis kan terjadi penolakan antara Sisil dari pihak Sisilnya atau dari pihak ikhwannya. Kira-kira gimana sih Mbak kalau misalnya kita itu ada laki-laki yang datang cuma nggak sesuai dengan kriteria kita? Dicek dulu kira-kira ini kriteria apa, yang berbentuk materi atau memang yang berbentuk sakofah, yang berbentuk pribadi atau memang yang berbentuk kepribadian. Itu harus dicek dulu nih. Kalau misalnya yang nggak sesuai dengan kriteria kita atau adalah kriteria sakofah, kriteria tentang pemahaman tentang ilmu agama, ya udah ditolak aja, ngomong aja secara gamblang bahwa ya kita belum bisa menerima ikhwan tersebut. Karena apa? Kita sebagai wanita nantinya akan menjadi seorang istri, dan istri berada dalam periayahan, dalam pengaturan seorang suami, di mana suami kita itu akan menjadi qawam, jadi pemimpin. Di mana seorang pemimpin itu tuh harus tahu kan ya, ibarat kata sopir ya, sopir kita dalam mobil, sopir kan harus tahu jalan mana yang akan dia tempuh, nanti pakai bahan bakar apa mobilnya biar nggak mogok, nanti beli bensin di mana aja, itu kan harus tahu ya. Jadi kalau misalnya ternyata secara sakofah nih orang ya, si ikhwan ini kok ternyata dia memang ketahuan gak punya sama sekali sakofah tentang Islam, ya udah ditolak aja, ngomong aja secara gamblang bahwa kita tuh nggak bisa menerima dia. Terus kalimatnya gimana nih yang ma'ruf, yang baik? Pertama, Maaf mas, saya tuh cari suami. Jadi kalau misalnya masnya itu belum siap untuk menjadi suami dan kayaknya juga masnya juga belum mempersiapkan diri, kayaknya masnya bisa nyari yang lebih cocok dengan masnya deh, nyari muslimah yang lebih cocok dengan masnya deh. Maaf ya mas ya, taruh ini tidak bisa kita lanjutkan lagi. yang kedua, maaf ya mas, kayaknya proses ta'aruf ini tidak bisa lanjut soalnya orang tua saya kurang begitu setuju kalau misalnya saya berpasangan dengan masnya. Yang ketiga, maaf ya mas, kayaknya prosesnya tidak bisa kita lanjutkan karena beberapa dari pertanyaan yang kemarin saya ajukan itu jawaban dari masnya belum sesuai dengan kriteria apa yang saya cari. Terima kasih, semoga masnya menemukan yang sesuai dan cocok dengan masnya. selamat mencoba. Kalau misalnya ternyata yang nggak sesuai kriteria kita itu adalah dari yang material, dari fisik, dari nasab, kekayaan, itu sih biasanya waswas syaiton. Karena itu kan bukan hal yang pokok banget kan dalam rumah tangga. Secara kalau fisik ya, kita memilih orang itu karena fisik. Fisik itu nggak akan bertahan lama. Fisik itu paling nanti kalau udah tua juga jelek juga, keriput juga gitu kan. Terus kalau misalnya kita memilih nasab,
Ketika kita memilih nasab, maka kehinaan pun akan mengikuti kita. Ketika kita memilih kekayaan, maka kita akan diuji dengan kebangkrutan. Jadi kita tuh harus memilih menurut agamanya, menurut sakofah agamanya, bukan karena 3 hal yang tadi. Jadi kalau tentang material itu kemungkinan ada waswas syaitan, tapi kalau tentang sakofah, insya Allah itu boleh, karena itu uzur syar'i. Karena kita apa? Mencari kowam. Kowam itu kan orang yang memimpin, dan tugasnya pemimpin itu adalah melindungi, meriayah apa yang dia pimpin, dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Karena apa? Karena Allah itu sudah menyampaikan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ku anfusakum wa ahlikum naro, yang artinya adalah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi orang itu harus bisa menjaga dirinya dulu agar dia bisa menjaga keluarganya kemudian untuk terhindar dari api neraka. Kalau misalnya sebelum nikah aja dia nggak bisa menjaga dirinya, gimana nanti setelah nikah dia akan bisa menjaga istri dan anak-anaknya, ya kan? Kan ada nih Mbak hadis yang menyatakan bahwa kita tuh jangan menolak laki-laki solih karena akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Gimana tuh Mbak? Apakah benar? Lelaki yang solih itu nggak cukup solih aja. Lelaki yang solih itu ketika dia datang ke kita, jangan langsung kita percaya. Karena apa? Orang yang rajin sholat itu belum tentu solih. Orang yang adabnya baik banget, akhlaknya baik banget di luar, tapi nggak pernah sholat, itu juga nggak solih kan? Atau orang yang dia rajin sholat tapi kalau sama keluarganya, sama bapak ibunya dia suka bentak-bentak, itu juga gak solih, ya kan? Atau orang yang dia sholat tapi korupsi, itu juga gak solih gitu. Jadi solih itu memang perlu ada check and recheck. Kita sebagai wanita sebelum kita menikah itu memang harus lebih mengedepankan logika. Agar apa? Agar kita tuh objektif memilih pasangan kita yang akan menjadi kawan kita. Secara coy, dia jadi pemimpin kita. Masa iya kita tuh akan menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh orang yang bahkan tidak tahu cara mengaplikasikan ilmu agamanya, atau bahkan dia tidak tahu ilmu agama itu bakal rugi bandar coy. Makanya itu kita perlu fix and proper test atau check and recheck. Gimana caranya? Bisa minta tolong keluarga, bisa minta tolong saudara, bisa minta tolong teman yang dipercayai, tapi temennya udah nikah loh ya. Jadi untuk memata-matai si doi, bener gak sih dia itu sholatnya tuh di masjid? Kalau temennya punya hutang misalnya, dia itu kayak gimana? Atau ketika dia marah-marah gimana? Atau kalau dia stres, dia depresi, dia marah, itu pengaplikasiannya gimana? Nah itu boleh gak apa-apa. Jadi kita sebagai cewek juga gak harus latah, gak harus ujuk-ujuk nerima gitu loh. Sebelum kita memang udah mengetes, kita udah memang check and recheck seperti yang langkah-langkah sebelumnya tadi, untuk mengetahui bahwa memang benar kualitasnya si Iwan ini memang benar diacungi oleh orang-orang yang di sekitarnya dia. Karena apa? Kita tuh bisa menilai agama seorang itu dari agama teman-temannya. Kita tuh bisa menilai cara orang itu komunikasi dari cara komunikasi teman-temannya. Jadi setelah kita melakukan check and recheck itu kan kita mendapatkan hasilnya ya dari orang-orang terdekat kita yang kita percaya tadi. Nah kalau ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan kriteria kita, hasilnya itu tidak sesuai dengan penilaian yang pernah kita dapatkan sebelumnya, atau penilaian yang kita terima sendiri, kita percayai sendiri, ya udah kita tuh berhak menolak ikhwan tersebut. Jadi jangan merasa nggak enak. Karena apa? Mending nggak enak sekarang daripada nanti udah terlanjur nikah terus akhirnya nyesel setelah nikah bahwa kok ternyata suamiku kayak gini, kok ternyata suamiku tuh nggak soli-soli amat, kok ternyata ini gerbangnya syaiton. Jangan sampai kita itu nyesel lah. Gini, orang yang baik itu belum tentu tepat untuk kita, dan orang yang tepat itu pasti baik untuk kita. Jadi jangan baper dulu sebelum akad. Karena apa? Ketika ta'aruf itu logika yang harus maju duluan. Oke? Semangat! Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like and subscribe. Dan apabila video ini memang bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu apakah boleh menolak laki-laki yang solih. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.